Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersamamu dan bersamamu. Selamat Natal, Immanuel, Tuhan beserta kita. Dia yang dinantikan oleh para nabi telah tampak dalam diri Yesus sang bayi. Palungan telah berubah menjadi tempat yang agung karena Dia yang adalah Tuhan telah lahir di sana. Manusia yang kotor dan berdosa telah diangkat menjadi pribadi yang baru. Mari bersembah sujud dengan hati gembira dan bersorak-sorai. Hosana in excelsis Deo. Saudara-saudari yang terkasih, marilah di hari yang penuh rahmat, hari yang sungguh agung ini, kita menghadap Tuhan dengan mengakui dosa-dosa kita, supaya kita semua layak merayakan misteri suci ini. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara-saudara sekalian, bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang-orang kudus, dan kepada saudara-saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihi kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita hidup yang kekal. Amin. Kemuliaan kepada Allah di surga.
kita berdoa. Allah yang Maha Kuasa, kami sudah disinari oleh terang yang baru. Dialah sabdamu yang menjadi manusia. Semoga terangnya yang bersinar dalam hati karena iman, bersinar juga dalam tindakan kami sehari-hari. Sebab dialah yang berkuasa bersama di kau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Marilah kita mendengarkan sabda Tuhan. Bacaan dari kitab Yesaya. Inilah yang dimaklumkan Tuhan sampai ke ujung bumi. Katakanlah kepada putri Sion, lihat penyelamatmu datang. Mereka yang dikumpulkan dengan jerih payahnya ada bersama-sama dengan dia. Dan mereka yang dihimpunnya berjalan di hadapannya. Orang akan menyebut mereka bangsa kudus, orang-orang tebusan Tuhan. Dan engkau akan disebut yang dicari, kota yang tidak ditinggalkan. Demikianlah sabda Tuhan. Hari ini cahaya turun atas kita, sebab Tuhan lahir bagi kita. Adalah Raja, biarlah bumi bersorak-sorai, biarlah banyak pulau bersuka cita. Langit memberikan keadilannya, dan segala bangsa melihat kemuliaannya. Sudah terbit bagi orang benar, dan sukacita bagi orang-orang yang tulus hati. Bersukacitalah karena Tuhan, hai orang-orang benar, dan nyanyikanlah syukur bagi namanya yang kudus.
Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada Titus. Saudaraku terkasih, ketika kerahiman dan kasih Allah serta juru selamat kita telah nyata kepada manusia, kita diselamatkan oleh Allah. Hal itu terjadi bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, melainkan karena rahmat-Nya berkat permandian kelahiran kembali dan berkat pembaruan yang dikerjakan Roh Kudus yang sudah dilimpahkannya kepada kita lantaran Yesus Kristus juru selamat kita. Dengan demikian, kita sebagai orang yang dibenarkan oleh kasih karunia-Nya berhak menerima hidup yang kekal sesuai dengan pengharapan kita. Demikianlah sabda Tuhan. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi bagi orang-orang yang berkenan kepadanya. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Ingatlah Tuhan. Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga, gembala-gembala itu berkata satu sama lain, "Marilah sekarang kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita." Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf serta bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Ketika melihat bayi itu, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Tetapi Maria menyimpan segala perkataan itu di dalam hati dan merenungkannya. Kemudian kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah. Karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat, semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, selamat Natal. Moga kehadiran Tuhan senantiasa menyertai dan memberi damai kepada kita semua. Amin. Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih, kelahiran hari di mana kita dijadikan ke dunia selalu menjadi momen yang
istimewa, bahkan bagi setiap orang. Kita kemudian terbiasa memberikan ucapan selamat ulang tahun dan memberikan doa kepada mereka yang ulang tahun. Ada seorang penulis buku yang mengatakan ada dua hari penting di dalam hidup manusia. Yang pertama adalah hari di mana ia dilahirkan ke dunia. Dan yang kedua, di mana penulis ini mengatakan hari kedua ini lebih penting dari yang pertama. Yaitu adalah hari di mana orang mengetahui mengapa ia dilahirkan ke dunia. Jadi hari-hari ketika orang mengetahui mengapa aku ini diciptakan oleh Tuhan. Mengapa aku ini kemudian ada di dunia ini. Tugasku apa? Kemudian aku dipanggil menjadi apa? Akan dipanggil menjadi seorang ibu atau seorang ayah. Ketika orang mengetahui jawaban atas mengapa saya ada di dunia ini, maka itu adalah hari yang begitu penting dalam hidupnya. Karena dengan begitu ia bisa melihat hidupnya lebih dalam. Ia bisa melihat peristiwa hidupnya ini ternyata ini rencana Tuhan terhadap hidup. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, hal yang sama juga dapat kita renungkan dari peristiwa kelahiran Tuhan Yesus di dunia. Gereja kita memberikan pengajaran bahwa mengapa Tuhan harus hadir ke dunia. Karena manusia tidak bisa mencapai keselamatan dengan caranya sendiri. Manusia lemah, manusia berdosa, maka dia butuh uluran tangan dari Allah supaya dia ini setelah hidup di dunia ini kemudian dapat mencapai keselamatan. Dan yang diselamatkan oleh Yesus bukan hanya orang-orang tertentu, tetapi semua orang diberinya tawaran untuk meraih keselamatan. Itu menurut ajaran gereja tepat. Tapi kemudian apa yang diajarkan oleh gereja ini perlu kita perdalam. Yesus lahir ke dunia. Tapi bagi kita perlu kita perdalam. Mengapa Tuhan lahir ke dunia untukku? Mengapa Tuhan harus lahir ke dunia mengambil rupa manusia, lahir untuk manusia yang berdosa ini, yang dikasih jalan lurus tapi masih menggok, yang sudah merayakan Natal berkali-kali setiap tahun tapi ya kadang jatuh dalam dosa yang sama. Mengapa kemudian Tuhan mau repot-repot lahir ke dunia? Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, adalah penting kita untuk merenungkan soal mengapa Tuhan ini kok mau lahir ke dunia untuk. Mengapa dia tidak mengutus saja nabi atau yang lain, tapi Tuhan ini raja terakhir yang menjadi manusia bahkan itu kita. Salah satu inspirasi untuk menemukan jawaban mengapa Yesus lahir untukku, tiap orang dapat kita temukan dalam kisah kelahiran Yesus yang kita dengarkan dalam bacaan Injil hari ini. Yesus lahir di sebuah kota kecil bernama Bethlehem. Ia lahir dari seorang rahim seorang perawan bernama Maria yang bertunangan dengan Yosef, dan Yesus lahir di sebuah kandang yang hina. Ia dibungkus dengan kain lampin, kemudian ditempatkan di palungan. Ada dua simbol yang menurut saya menarik untuk kita renungkan. Yang pertama, Bethlehem itu sendiri. Bethlehem, sebuah kota kecil dalam bahasa Ibrani, artinya ini rumah roti. Jadi ada kaitannya dengan makanan di situ. Kemudian ketika Yesus lahir dibungkus oleh lampin, kemudian ditaruh di palungan. Palungan itu adalah tempat untuk menaruh makanan hewan.
Dari dua simbol ini kemudian kita dapat merenungkan ternyata ini berkaitan dengan Yesus ketika ia sudah berkarya di dunia dewasa mengatakan akulah roti hidup. Yang artinya apa? Yesus memberikan dirinya lahir ke dunia ini sebagai santapan, sebagai makanan jiwa, agar kita memiliki kekuatan hidup untuk sampai kepada keselamatan di tengah berbagai macam dinamika hidup, di tengah berbagai macam pergolakan hidup ini. Dari simbol-simbol itu kita dapat merenungkan bahwa mengapa kemudian lahir Yesus ke dunia. Yesus lahir ke dunia karena ia ingin menjadi santapan, jadi makanan jiwa kita, sehingga kita ini punya kekuatan, punya iman yang hidup, sehingga kita sampai kepada yang namanya keselamatan, bukan hanya di dunia ini, tapi keselamatan gadi hidup setelah kematian. Maka kemudian kalau kita merenungkan lebih dalam roti hidup Yesus sendiri, lalu kita kenangkan dalam Ekaristi, ketika imam mengatakan, terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Yesus menghendaki agar kita sendiri bersatu dengan Dia menyantapnya, karena Yesus sendiri adalah makanan bagi jiwa. Dan saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, seperti yang kemudian dapat kita renungkan, kalau orang dan bersatu dengan Tuhan yang hadir menyantapnya sebagai makanan jiwa, maka orang akan beroleh yang namanya hidup. Sebab Tuhan sendiri mengatakan bahwa barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia akan hidup dan memiliki hidup yang kekal. Seperti juga Yesus mengatakan bahwa barang siapa bersatu denganku seperti ranting bersatu dengan pokok anggur, maka ia akan melakukan kehendak dan ia akan mengalami hidup. Dan itulah persatuan yang Tuhan harapkan ketika ia lahir ke dunia, supaya kita ini hidup di dalam Dia, dan kemudian Dia hidup di dalam kita. Maka saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita dapat memahami mengapa Tuhan lahir ke dunia, yaitu untuk menjadi santapan jiwa kita, maka kemudian kita dapat merenungkan apa yang setiap hari sudah aku santap. Apa makanan jiwa, makanan yang aku berikan kepada jiwaku setiap hari ini. Dan saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, ketika saya mengatakan tentang makanan, ini bukan hanya soal makanan dalam bentuk makanan yang kita masukkan ke dalam diri kita, tetapi adalah soal apa yang selama ini kita berikan kepada diri kita, apa yang kita tonton, apa yang kita dengarkan, apa yang kita ucapkan, apa yang kita lakukan. Itu semua seolah-olah kita melakukan sesuatu luar ya, cara ngomong, mendengarkan. Tapi sebenarnya apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita lakukan itu adalah makanan bagi jiwa kita. Kalau kita melakukan, mendengarkan, melihat hal-hal yang baik, hal-hal yang bersumber dari Tuhan, itu akan semakin menyehatkan jiwa kita. Kalau kita berbuat kasih, berbuat pengampunan, meskipun tidak mudah. Kalau kita berani tidak mendengarkan gosip, tidak membicarakan orang lain, itu semua sebenarnya kita sedang memberi makan terhadap jiwa kita. Apalagi kalau kita rutin mengikuti perayaan Ekaristi harian, perayaan Ekaristi minggu tidak pernah bolong, itu semua adalah makanan jiwa kita. Tapi sebaliknya kalau kemudian kita memberi racun terhadap diri kita, kita sumpah serapah membicarakan orang lain, kita membenci mendendam, itu sama dengan kita memberi makan racun kepada diri kita. Dan itu kemudian pada akhirnya yang membuat diri kita, jiwa kita tidak sehat, tidak balance, tidak sejahtera.
memang memberi makan jiwa dengan hal-hal yang bersumber dari Tuhan, memasukkan ajarannya, melakukannya, itu tidak mudah. Kadang membuat kita sakit seperti minum obat yang pahit. Ketika Tuhan mengatakan kasihilah musuhmu, berkorbanlah demi saudara-saudara, itu semua tidak mudah, berat, sakit. Tetapi yakinlah Bapak Ibu, kalau itu semua makanan yang kita berikan kepada jiwa kita, maka kita akan mengalami kesembuhan, mengalami jiwa yang kuat, dan akan mengalami yang berbahagia. Karena semua hal yang baik bersumber dari Tuhan dan itu semua yang kita masukkan ke dalam diri kita. Dan oleh karena itulah pada akhirnya apa yang kita makan, apa yang kita konsumsi, itulah yang menyehatkan jiwa kita. Dan kemudian kita pun perlu mengingat bahwa jiwa kita ini satu dengan tubuh. Kita ini jiwa dan tubuh itu satu. Artinya apa yang menyehatkan jiwa itu akan menyehatkan juga tubuh kita. Tapi sebaliknya apa yang kemudian meracuni jiwa, meracuni batin, itu juga akan berdampak bagi tubuh. Maka juga dikatakan oleh para ahli kesehatan bahwa sehatnya tubuh ini bukan hanya soal olahraga, soal makan, tetapi juga bagaimana kita memperlakukan batin perasaan. Kalau racun yang kita masukkan ke dalam jiwa kita, maka jangan salah kalau penyakit itu muncul sebagai respon dari jiwa yang sakit. Nah, yang paling gampang saja kalau Bapak Ibu marah gitu, responnya apa biasanya? Darah tinggi. Nah, darah tinggi juga bukan hanya penyakit fisik, itu respon dari jiwa. Kalau marah, kalau mendendam, jadi jiwa kita ini bisa menjadi simbol bagaimana kita memperlakukan jiwa. Maka saudara-saudari yang dikasihi Tuhan hari ini sudah hadir dalam rupa yang paling nyata, ya menjadi manusia. Kemudian ketika Yesus telah berangkat ke surga, ia memberikan warisan kepada kita. Itulah yang kemudian harusnya menjadi santapan jiwa kita. Maka mungkin bagi teman-teman yang muda di sini yang mengalami namanya mental health, permasalahan trust issue segala macam, coba dilihat hidupnya. Mungkin selama ini makanan jiwanya ini tidak sehat. Terlalu banyak overthinking dan segala macamnya. Kurang memberi ruang kepada Tuhan untuk masuk. Terjadi. Maka saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, momen Natal ini memang selalu pas dengan kemudian kita memasuki tahun yang baru. Maka kemudian komitmen hidup apa yang kita buat. Makanan rohani apa yang mau lebih sering kita santap daripada racun itu tadi. Dan kemudian setelah kita mengetahui bahwa Tuhan hadir untuk menjadi santapan rohani kita, maka kemudian apa yang harus kita lakukan? Tema Natal yang ditetapkan oleh KWI dan PGI seperti yang dikutip di dalam bacaan Injil hari ini menarik untuk kita renungkan. Marilah sekarang kita pergi ke Bethlehem. Bethlehem seperti yang kita renungkan tadi adalah rumah roti, tempat di mana Tuhan hadir bersatu dengan kita untuk kita santap. Tetapi kata yang menarik juga di sini ada kata sekarang. Gembala ini tidak menunda setelah mereka mendapatkan perintah dari Tuhan, carilah bayi terang itu. Mereka segera tidak menunda, langsung untuk mencari Yesus. Nah, saudara-saudari, kata sekarang ini menarik. Sekarang ini bukan hanya menunjukkan tempat, waktu. Tidak hanya menunjukkan waktu sekarang. Tetapi para gembala ini menunjukkan kepada kita dengan kata sekarang ini bahwa gerak untuk menemui Tuhan ini tidak bisa ditunda, urgent dan sangat penting. Itu sama juga yang kemudian menjadi
nasihat kepada kita bahwa yang namanya perubahan hidup, yang namanya pertobatan, yang namanya usaha untuk merawat jiwa kita dengan makanan rohani yang baik itu tidak bisa ditunda. Itu sangat penting, sangat urgent karena menyangkut kehidupan kita. Maka saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, pesan Advent untuk pertobatan itu tidak pernah berhenti ketika Advent selesai, Natal terus pertobatan selesai. Tidak demikian. Tapi namanya pertobatan, yang namanya memberi jiwa kita dengan makanan, bukan memberi jiwa kita racun atau toksin itu harus kita usahakan setiap waktu. Tindakan kasih, pengampunan satu dengan dalam Ekaristi itu bukan sesuatu yang sia-sia, tetapi memberi makan jiwa kita, sehingga kalau jiwa kita bertumbuh, maka kita akan mendapatkan kesejahteraan. Dan jiwa yang bertumbuh itu buahnya bukan hanya bagi kita sendiri. Orang lain akan melihat, orang lain akan merasakan. Dan secara tidak langsung kita akan menjadi rahmat bagi orang-orang. Maka saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, dengan penuh syukur kita menyambut hadirnya Tuhan, kita mendekat kepadanya, menjadikan dia santapan jiwa kita, ya kita bertumbuh menjadi pribadi yang semakin dewasa, pribadi yang semakin memahami, dan pada akhirnya kita membawa sukacita bagi setiap orang. Berkat Tuhan menyertai kita semua. Maria jadi manusia bagi kita semua yang mampu dan bisa kita berlutut. Aku percaya akan satu Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan segala sesuatu yang kelihatan dan tak kelihatan. Dan akan satu Tuhan Yesus Kristus, Putra Allah yang tunggal. Ia dilahirkan dari Bapa sebelum segala abad. Allah dari Allah, terang dari terang. Allah benar dari Allah benar. Ia dilahirkan bukan dijadikan, sehakikat dengan Bapa. Segala sesuatu dijadikan olehnya. Ia turun dari surga untuk kita manusia dan untuk keselamatan kita. Ia dijadikan dari roh kudus, dilahirkan perawan Maria, dan menjadi manusia. Ia pun disalibkan untuk kita waktu Pontius Pilatus. Ia menderita sampai wafat dan dimakamkan. Pada hari ketiga bangkit menurut kitab suci. Ia naik ke surga, duduk di sisi Bapa. Ia akan kembali dengan mulia, mengadili orang-orang yang hidup dan yang mati. Kerajaannya akan berakhir. Aku percaya akan Roh Kudus, Ia Tuhan yang menghidupkan. Ia berasal dari Bapa dan Putra, yang serta Bapa dan Putra disembah dan dimuliakan. Ia bersabda dengan perantaraan para nabi. Ia percaya akan Gereja yang satu, kudus, Katolik dan Apostolik. Aku mengakui satu pembaptisan akan menghapus dosa. Aku menantikan kebangkitan orang mati dan hidup di akhirat. Amin.
Kebaikan dan cinta kasih Allah sungguh nyata di dalam diri Yesus Putranya. Marilah kita panjatkan doa-doa kepadanya. Bagi gereja Allah, semoga Bapa memperbarui semangat gerejanya dalam menghayati tugas panggilannya untuk selalu melahirkan Kristus kembali di dalam hati lingkungan dan masyarakat di sekitarnya. Marilah kita mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. bagi para ibu muda. Semoga para ibu yang merasa bahagia dalam melahirkan manusia baru, sebagaimana Bunda Maria yang berbahagia menerima panggilan terusan sebagai Bunda Sang Adam baru, Tuhan kita Yesus Kristus. Marilah kita mohon, Tinggallah bersama kami ya Tuhan. Bagi para gelandangan, para pengungsi yang kehilangan tanah air, tempat tinggal dan pekerjaan. Semoga para pengungsi dapat menemukan apa yang mereka perlukan, tangan-tangan yang mau menolong, dan hati penuh cinta kasih. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kita yang berkumpul di sekitar altar ini, semoga kita tidak kecewa akan kemiskinan Tuhan, tetapi mengakuinya sebagai Allah beserta kita yang berkenan menjadi miskin seperti kita. Marilah kita mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa kami, Engkau menghendaki tinggal di tengah-tengah kami di dalam diri Yesus Kristus. Oleh karena kehadirannya di tengah-tengah kami, Kau angkat menjadi putra-putrimu. Dengarkanlah doa kami dan berilah apa yang kami mohon dengan pengharapan, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami.
Allah kami mohon kasih dari ilahi bagaimana dari ada pantas dan benar layak menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepada Tuhan Bapa yang Kudus yang Maha Kuasa dan Kekal, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Dalam perayaan misteri yang mulia, Dia yang dari dirinya sedang kelihatan, menjadi kelihatan sebagai manusia seperti kami. Dia yang diperankan sebelum adanya waktu, masuk ke dalam waktu di dalam dirinya, semesta yang telah jatuh diperbarui, dan manusia yang tersesat dipanggil kembali ke dalam kerajaan surga. Maka dalam perayaan yang menggembirakan ini, bersama semua malaikat, kami memuji-Mu sambil berseru. Sungguh-sungguh segala malam patut memuji Engkau, sebab dengan pengantaran Tuhan kami Yesus Kristus, dan dengan daya kekuatan Roh Kudus Engkau menghidupkan dan menguduskan segala sesuatu. Dan Engkau tahu-tahu menghibur umat-Mu, sehingga dari matahari sampai terbenamnya kurban yang murni dipersembahkan bagi nama-Mu. Maka kami mohon dengan hati kepada Tuhan, supaya Engkau berkenan menguduskan dengan roh persembahan ini yang kami bawa kepadamu, agar menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus, yang menghendaki kami merayakan misteri ini. Sebab pada malam dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur kepadamu, Dia mengucap berkat, memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Dia mengambil piala, dan sambil mengucap syukur kepadamu, Dia memberkati dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata,
Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah darah-darahku, darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang, demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku. Marilah mewartakan misteri iman kita. Maka Tuhan sambil mengenangkan sengsara putramu yang menyelamatkan, kebangkitan yang mengagunkan dan kenaikannya ke surga, sambil mengharapkan kedatangannya kembali, kami mempersembahkan kepadamu kurban yang hidup dan kudus ini, seraya mengucap syukur. Kami mohon dalam persembahan gerejamu dan indahkan kurban yang telah mendamaikan kami dengan Dikau. Perkenankanlah agar kami dipulihkan dengan tubuh dan darah putramu, dipenuhi dengan rohnya, dijadikan satu dan satu roh dalam Kristus. Semoga kami disempurnakan olehnya menjadi persembahan abadi bagimu, agar kami pantas mewarisi kebahagiaan surgawi, bersama para pilihan utama bersama Santa Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasulmu yang kudus, dan para martirmu yang jaya, dan semua orang kudus yang melalui doa mereka di hadapanmu senantiasa menolong kami. Kami mohon Tuhan, semoga korban yang damai ini menghasilkan damai dan keselamatan seluruh dunia. Semoga Engkau berkenan memperkuat gerejamu yang bersiara di bumi ini dalam iman dan cinta kasih, bersama hamba-Mu Paus Fransiskus, bersama semua uskup dan semua rohaniwan, serta seluruh umat kesayangan-Mu. Dengarkanlah rela doa-doa umat-Mu yang Engkau perkenankan berhimpun di sini. Bapa yang Rahim, persatukanlah bagimu semua anak-anak dimana-mana mereka berada dengan belas kasih-Mu. Terimalah rela dalam kerajaan-Mu saudara-saudari kami yang telah meninggal, dan semua orang yang berkenan kepadamu yang telah alih dari dunia ini. Kami berharap di sanalah mereka menikmati kepenuhan kemuliaan selama-lamanya dengan pengantaran Kristus Tuhan kami, melalui Dia melimpahkan segala kebaikan kepada dunia. Dengan pengantaran Dia bersama Dia dalam dunia, bagi apa yang kuasa dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Petunjuk penyala kita dan menurut cara ilahi, maka beranilah kita berdoa.
bebaskan kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu, selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai ku tinggalkan bagimu, damai ku berikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai satuan sesuai dengan kehendak-Mu, Engkau yang hidup dan beraja sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Marilah kita berikan salam damai kepada orang-orang di sekitar kita. Lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba. Bersorak-sorailah hai putri Sion, bergiranglah hai putri Yerusalem. Lihatlah Rajamu datang, Dialah yang kudus dan juru selamat dunia.
Marilah kita berdoa. Allah, perkenankanlah kami merayakan kelahiran putramu dengan hormat dan penuh sukacita. Bantulah kami mengakui kedalaman misteri ini dengan iman yang teguh dan mencintainya dengan kasih yang berkobar-kobar, sehingga kami mengalaminya secara penuh di surga. Sebab dialah yang berkuasa sepanjang segala masa. Marilah kita duduk mendengarkan pengumuman.
Feliz Navidad.